Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Wong Tani. Gimana kabar sahabat muda bertani? Semoga selalu sehat, sehat orangnya, sehat pula tanamannya. Di video kali ini Pemuda Bertani akan mencoba mengupas atau membahas lebih dalam 3 prinsip dalam mencampur atau mengemik pestisida yang tepat dan benar. Karena kita sebagai petani tidak asing lagi dengan pestisida dalam melakukan pengendalian hama pada tanaman kita, baik itu hama maupun penyakit. Dan sering kita lakukan penyemprotan untuk pengendalian hama ini selalu menggunakan lebih dari 1 pestisida yang kita gunakan. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel Pemuda Bertani agar channel ini bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Dukung Pemuda Bertani, Channel Wong Tani. channel Wong Tani rek. Lagi sarapan rek. Sarapan tuh. Di video sebelumnya kita sudah mengupas dan membahas cara agar tidak terjadi resistensi terhadap hama pada tanaman kita dengan cara pergantian atau pentingnya pergantian bahan aktif yang kita gunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman. 3 prinsip dalam mencampur atau mengemik pestisida yang tepat dan benar. Saat ini hampir semua petani telah mengenal dan menggunakan pestisida. Penggunaan pestisida saat ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam budidaya pertanian. Oleh karena itu, penggunaan pestisida yang tepat akan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil. Namun tidak semua petani mengetahui serta memahami bagaimana itu cara kerja pestisida yang efektif. Pestisida berdasarkan formulasinya digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu padat dan cair. Untuk formulasi pestisida padat dikelompokkan menjadi 8 jenis. Yang pertama, granul atau biasa disingkat dengan G, water granul atau WG, wettable powder atau WP, soluble powder atau SP, soluble granul atau SG, soluble dus atau SD, set treatment ST, dan ready mix by RMB. Sedangkan formulasi pestisida cair dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu emulsible concentrate atau EC, soluble fluid SL, water soluble concentrate WSC, aqueous solution AS, ultra low volume ULF, dan soluble in water atau FW. Sedangkan berdasarkan cara kerjanya dibedakan menjadi 2, yaitu pestisida sistemik dan kontak. Pestisida sistemik adalah pestisida yang bekerja setelah diserap oleh bagian tanaman, baik itu melalui akar, daun, ataupun batang. Sedangkan pestisida kontak bekerja di bagian luar tanaman saja dan tidak dapat diserap oleh tanaman. Dalam mencampur pestisida yang tepat, bentuk formulasi dan cara kerja pestisida itulah yang menjadi acuan. Jadi prinsip pencampur pestisida ini ada 3, dan di video ini akan ada lanjutannya. Nanti untuk nextnya kita akan kupas pengembangan dari 3 cara atau 3 prinsip dalam mencampur mix pestisida yang tepat dan benar. Terkadang muncul pertanyaan dari kalangan petani, kenapa harus repot-repot mencampur pestisida? Tujuannya adalah mencampur atau mixing pestisida adalah yang pertama sebagai upaya pengendalian hama penyakit tanaman bisa efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya adalah tepat sasaran, sedangkan efisien yaitu hemat biaya, tenaga kerja, hemat waktu, sehingga mencegah perkembangbiakan dan menyebarkan hama penyakit tanaman. Yang kedua, menghindari resistensi hama penyakit terhadap pestisida atau bahan aktif tertentu. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya.
Nanti linknya Pemuda Bertani akan catat di deskripsi. 3 prinsip dalam mencampur pestisida yang baik, tepat, dan benar antara lain. Yang pertama, jangan mencampur pestisida yang segolongan. Misalnya, jangan mencampur pestisida ditan, ini kalau fungisida contohnya, dengan Atila atau Victory atau yang lainnya yang segolongan, karena memiliki bahan aktif yang sama, yaitu mankonsep, sehingga akan boros biaya. Selain itu, efektivitasnya tidak bertambah, alias 1 tambah 1 sama dengan 1, karena masih satu golongan dan mempunyai cara kerja yang sama. Selain boros, mencampur pestisida segolongan beresiko terjadinya reaksi. Cukup mudah untuk menyimpulkan apakah pestisida yang dicampur saling bereaksi atau sama lain atau tidak, yaitu dengan mengamati dengan seksama apakah pencampuran terjadi secara merata dan tidak, serta apakah menghasilkan endapan atau gumpalan. Kalau memang terjadi endapan atau gumpalan, lebih baik jangan dicampur. Jika memang kita terpaksa ingin mencampur karena ada kelebihan pestisida yang dulu atau sisa mau kita campur, ya kita lihat. Kalau terjadi endapan atau gumpalan, lebih baik jangan dicampur, atau kita gunakan bergantian saja, karena jika dilakukan penyemprotan akan menjadi tidak merata karena terjadi gumpalan atau tidak bisa menyatu pestisida satu dengan pestisida yang lainnya. Nah, ini adalah tabel rekomendasi pencampuran pestisida berdasarkan golongan. Ini kalau kita golongan ada petetroid, karbamat, organofosfat, dan lain sebagainya. Dari golongan ini sebenarnya banyak macamnya dari bahan aktifnya. Golongan karbamat ini bahan aktifnya apa saja, ini banyak sekali. Insya Allah nanti di video sebelumnya akan kita kupas. Golongan petetroid ini bahan aktifnya apa, karbamat apa, organofosfat ini apa, akan kita kupas di video selanjutnya. Karena kalau kita kupas di sini terlalu panjang. Yang kedua, jangan mencampur pestisida yang cara kerjanya sama. Maksudnya mencampur pestisida yang cara kerjanya kontak dengan kontak atau sistemik dengan sistemik. Ini sama saja 1 tambah 1 sama dengan 1, karena dia mempunyai cara kerja yang sama. Kita mix juga tidak menambah daya gedor dari cara kerja pestisida yang kita gunakan. Yang tepat adalah mencampur pestisida kontak dengan sistemik. Walau pestisida yang digunakan sasaran targetnya sama, asalkan cara kerjanya beda. Cara kerja kontak atau sistemik pestisida pada umumnya dicantumkan pada setiap kemasan pestisida yang kita gunakan. Jika memang kita perlu mencampur pestisida dengan cara kerja yang sama, kita usahakan mencari pestisida yang bahan aktifnya berbeda atau dari golongan yang berbeda. Jadi perlu dipahami, kalau memang kita terpaksa mencampur, ya kita lihat apa reaksi setelah kita campur pestisida yang cara kerjanya sama ini, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, kita juga harus melarutkan pestisida yang paling sulit larut terlebih dahulu. Urutannya adalah mulai dari yang bentuk butiran, misalnya yang kita sebutkan di atas tadi, G, grandul, WG, wetable granul, bubuk misalnya WP, SP, SD yang kita sebutkan tadi di atas. Kemudian baru kita melarutkan misalnya yang sejenis EC maupun SL. Setelah tercampur sempurna dalam satu larutan, bisa ditambahkan pupuk daun dan perekat. Hal ini selain efektivitasnya tercapai, tentu hemat waktu dan biaya. Karena alasan mengemik atau mencampur pestisida ini adalah hama yang menyerang tanaman kita tidak hanya satu hama saja. Itulah tujuan utamanya, agar hemat biaya, hemat waktu, juga hemat tenaga kita. Yang perlu diingat, teori kadang kalah dengan praktek di lapangan. Nyatanya teorinya ini tidak boleh, dan di lapangan kita aplikasikan dan hasilnya bagus, karena setiap lokasi satu dengan lokasi yang lainnya ini berbeda, dari iklimnya berbeda, suhunya berbeda,
tanahnya berbeda, serangan hamanya berbeda. Jadi yang perlu diingat, kita sebagai petani harus melakukan pengamatan sebelum melakukan tindakan penanggulangan hama pada tanaman kita. Teori penting, praktek juga penting. Teori masih kalah dengan praktek di lapangan. Dukung terus channel Mudah Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Dan nantikan video lanjutan dari 3 prinsip cara mengemik pestisida yang baik, tepat, dan benar. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.